Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan. Selamat datang di channel saya, channel yang rutin membagikan video-video bermanfaat yang berisi tentang tutorial di bidang akademik, pendidikan, penelitian, serta investasi di bidang finansial. Namun, hari ini saya akan membagikan tutorial tentang cara mengetahui jurnal ilmiah masuk Scopus Ki berapa. Nah, jadi ini ditujukan untuk mahasiswa S2, S3, ya. Kalau S1 mungkin tidak perlu ya. Kemudian untuk dosen, baik itu dosen baru maupun dosen yang sudah tidak baru lagi, ya. Tapi tentu kalau dosen yang senior biasanya sudah tahu ya. Saya akan menunjukkan bagaimana cara kita tahu skop jurnal yang ingin kita tuju atau ingin kita submit artikel kita itu masuk Ki berapa. Atau kita kalau mau cari jurnal yang Q1 atau Q2 bagaimana caranya. Saya akan kasih tahu bahwa caranya adalah bukan dengan melihat di Skimago. Oke? Pengen tahu caranya? Saksikan video sampai habis. Langsung saja kalian buka browser ya, browser apa aja boleh, mau Microsoft Edge, Chrome, Firefox. Lalu kita langsung menuju ke webnya Scopus. Ya, jadi kan kita mau cari jurnal yang diindeks oleh Scopus dan sekaligus pengen tahu ini masuknya Scopus berapa ya. Oke. Source ID ini nggak usah ya. Jadi scopus.com source ID. Atau kalau kalian malas ngetik, ya langsung aja scopus.com gitu. Nanti browser akan langsung me, apa, mencarikan di mana ya. Oke, jadi ini kita langsung masuk ke scopus.com ternyata ya, nggak bisa tadi. Langsung kita pilih ya, kita pilih di barisan paling atas ini ya. Kita nggak perlu create account dan juga nggak perlu sign in. Kalau misalnya mau atau sudah punya ya nggak masalah ya. Tapi tidak perlu untuk melihat sekedar melihat key berapa. Kita klik source. Nah, oke. Jadi ini adalah dashboard ya, dashboard dari Scopus yang menunjukkan pilihan dari judul jurnal ya. Ini judul jurnal. Terus ini ada filter ya. Nah, bagaimana caranya? Ini kalau misalnya ada dua cara. Ya. Yang pertama adalah kalian sudah memiliki jurnal yang ingin kalian gunakan, misalnya ya. Jadi misalnya saya mau publikasi di katakanlah kemarin jurnal Frontiers Frontiers in Cell and Developmental Biology, ya. Nah, kita ganti subjek area, kita ganti ke title. Jadi title ini title jurnal, ya. Kita klik Frontiers Frontiers pakai S. Ya sudah. In Cell and Developmental Biology. Klik. Oke, ya. Jadi di sini ketika kita klik, ya, ini menunjukkan nama jurnalnya ya, nama jurnalnya Open Access, site score-nya ini dari Scopus sendiri. Ini jumlah citasi tahun 2019 sampai tahun 2022 dan ini dokumennya dari tahun 2019 sampai 2022. Ya, dan di sini ini menunjukkan berapa persen dokumen yang disitasi. Ya, jadi di sini 78%. Lalu bagaimana cara kita menentukan ini kuartil berapa? Ya, ada cara gampang dan ada cara mudah. Ya, saya tunjukkan cara gampangnya dulu langsung. Ya, nah di pojok sebelah kanan ini, kanan dari layar ini ada filter. Ya, di sini sudah disebutkan bahwa ada first quartile, second quartile, third quartile, fourth quartile. Jadi kalau kita ingin tahu apa ini kuartil berapa, ya tinggal kita klik aja satu persatu, ya. Contohnya misalnya klik first quartile, kita apply.
Tidak. Nah, berarti dia bukan first quartile. Kita klik second quartile, kita apply. Nah, dia muncul ya. Ya, berarti memang dia adalah Q2. Q2 di apa? Ya, Q2 di developmental biology. Ya. Sekarang kita coba third quartile, muncul apa tidak? Tidak ya. Jadi kalau di Ford ya jelas nggak muncul. Itu adalah cara simpelnya, ya, cara simpel yang nggak pakai mikir, ya. Cara berikutnya yang pakai mikir itu adalah dengan melihat ini, ya. Jadi di sini ini berarti di kategori developmental biology, ya, ini di developmental biology itu ada 78, ya. Oh, bentar, saya klik balik lagi dulu. Ada 78 jurnal, ya. Nah, Frontiers in Cell Developmental Biology ini dia ada di urutan ke-24, ya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu di urutan ke-24 dia itu kalau misalnya di ranking itu masuk kuartil ke berapa? Nah, kuartil itu kan adalah quarter, ya. Quarter itu seperempat. Nah, maksudnya kuartil itu kalau Q1 berarti seperempat paling atas. Q2 seperempat kedua, Q3 seperempat ketiga, Q4 seperempat ke apa? Seperempat terakhir. Nah, kalau 78 ya berarti tinggal dibagi dua, ya. 78 bagi 2 berarti kan 35 tambah 4 39, ya kan? Nah, kalau dia nomor 24 berarti kan dia masuk di atas maksudnya sebelum, ya. Sebelum atau 1 sampai 39, ya kan? Kalau setelahnya setelah 39 berarti kan 40 sampai 78 itu masuk Q3 dan Q4. Kalau sebelum 39 berarti masuk Q1 dan Q2. Jelas kan? Nah, sekarang kita sudah tahu 24 itu masuk di antara 1 dengan 39. Nah, kalau 39 dibagi 2 berapa? Berarti kan ada 30, 15, 9 pas setengah, 19 setengah. Ya kan? Nah, kalau 19 setengah otomatis nomor 1 sampai 19 itu dia masuk Q1. Nomor 20 sampai 39 tadi kalau nggak salah ya itu masuk Q2. Lah 24 ini masuk di mana? 24 otomatis masuk di antara nomor 20 sampai urutan ke-20 sampai urutan eh, ke-39. Ya, jadi ini otomatis masuk Q2. Itu cara yang agak ngitung, ya agak mikir. Nah, ada cara lagi ya, kita klik ini, kita klik namanya ini, klik. Nah, ini akan menunjukkan bagaimana Scopus menghitung metriknya. Sini ya. Jadi di sini adalah menghitung metriknya. Jadi Scopus ini menggunakan metode side score. Ya, side score itu ya skor citasinya. Jadi dia membagi antara jumlah citasi terhadap jumlah apa? Jumlah ini dokumen, ya. Nah, itu adalah bagaimana cara Scopus mensitasi atau mengukur, ya, mengukur citasinya. Nah, di sini juga bisa kita lihat, ya. Frontiers in Cell and Developmental Biology ini dia sebenarnya punya dua kategori, ya. Kategori Developmental Biology sama Cell Biology. Nah, Scopus itu hanya menghitung apa? Menghitung sitasi yang terbaik atau urutan atau kuartil yang terbaik. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, jurnal ini itu berada di Q3 kalau misalnya masuk kategori sel biologi. Kenapa? Ya karena dia masuk nomor 143 dari 274, ya. Nah, itu berarti masuk Q3, ya. Oke, jadi itu ada cara menghitung atau mengetahui jurnal kita masuk Q1 atau Q2 atau Q3. Nah, sekarang lain cerita kalau misalnya kita bahkan belum tahu mau masukkan artikel di jurnal apa. Caranya bagaimana? Ya, misalnya saya sudah punya tulisan. Tulisan saya ini tentang stem cell misalnya, ya, tentang stem cell.
Nah, terus saya masukkan bagaimana saya memilih jurnalnya, yaitu mungkin panjang ceritanya ya, panjang ceritanya. Tapi saya akan memberikan salah satu metode bagaimana cara menentukan jurnal mana yang berdasarkan key yang ingin kita target. Nah, caranya adalah dengan melihat subject area. Klik. Nah, kita tentu tahu ya, subjeknya masuk di bidang apa secara umum ya. Kan nggak mungkin agrikultur ya. Kita lewati Arts and Humanity, enggak. Nah, biasanya kalau nggak biochemistry, genetic and molecular biology, atau clinical ya. Ini terus enggak. Nah, ini mungkin enggak ya, karena ini dalam konteks kedokteran dan kesehatan ya. Serta biomedik ya. Kalau yang lain ya kalian tentukan sendiri. Ini contohnya saya ambil konsep itu ya. Cari energi bukan, engineering bukan, environmental science. Nah, ini health profesi, ini kalau misalnya perawat, apa, apoteker dan sebagainya bisa masuk sini. Nah, yang lain ini ada ilmu kedokteran biomedik yang lain ya. Ini imunologi dan microbiology. Kalau ini material, kalau misalnya stem cell-nya mau diarahkan ke biomaterial, juga bisa milih kategori ini. Matematika jelas enggak. Nah, ini medicine ini kalau misalnya ilmu kedokteran dasar ya. Jadi, tapi ini tergantung ya, kita nggak bisa asal milih, tergantung bidang ilmu di mana jurnal kita akan lebih banyak membahasnya. Oke, saya pilih yang tadi atas ya. Ya, misalnya ini ya, ini contoh-contohnya saya mau kebetulan riset saya ini mengandung apa tentang kanker ya misalnya. Klik. Nah, kita apply. Nah, kalau misalnya sudah kita masukkan tentang kanker, kita bisa memasukkan lain, ya. Masukkan lain, misalnya aging ya, aging dan bioteknologi itu juga boleh apply. Jadi kita mentargetkan ada tiga kelompok riset yang mungkin masuk ke jurnal kita. Lalu kita mau milih kira-kira kita mau memasukkan ke key berapa. Misalnya kita hanya mentargetkan Q1 ya. Jadi kita pilih aja sini. Apply. Nah, jadi di subjek area kanker, aging sama biotech ini ada 220 jurnal yang bisa kita pilih. Nah, dari yang pertama ini yang paling tinggi otomatis dia Q1 ya. Q1 ya. Semua Q1 ini tentu ya sampai nomor 11 lah. Sekarang kalau misalnya mau 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 milih yang mana, ya tentu kita pinginnya yang paling gampang ya. Nah, kalau kita pengen tahu mana yang paling gampang, kalau saya misalnya sebagai mahasiswa, apalagi saya sebagai mungkin dari Indonesia ya, kita dari Indonesia yang mungkin kemampuan bahasa Inggris kita mungkin belum belum terlalu bagus ya, mungkin kita pengen yang penting gampang lah, Q1 yang paling gampang. Salah satu caranya yang biasa saya gunakan adalah dengan mensortir ini jumlah dokumen ya. Kita pilih dokumennya yang paling banyak. Nah, ini ya. Ini selama 2019 sampai 2022 berarti kan 19, 20, 19, 20, 21, 22, 4 tahun. Selama 4 tahun dia memproduksi 18.000 dokumen. Otomatis per tahunnya dia ada berapa? 4.000 dokumen kan. Berarti jurnal ini termasuk jurnal yang sangat sering mempublish ya. Nah, kalau dia sering mempublish otomatis chance kita masuk itu semakin besar. Beda dengan jurnal yang sedikit ya. Nah, yang sedikit-sedikit ini ya meskipun kadang ada yang nggak terlalu bagus ya, set skornya rendah, tapi kalau jurnalnya sedikit ya nanti pasti akan lama kita terpublish. Entah itu gara-gara memang kuota dia per tahunnya sedikit atau mungkin memang orangnya nggak ada yang mau mau mereview di jurnal mereka. Nah, ini ya. Terus salah satunya adalah Frontiers ini sama Cancer Open Access. Kita klik. Ya. Jadi ini punya MDPI ya.
yang nomor 2 punya Frontiers. Meskipun sama-sama ini ya, sama-sama Q1 ya, tapi memang kebetulan beberapa minggu terakhir atau bulan terakhir sekarang banyak yang mungkin menyarankan untuk tidak memasukkan di MDPS sama Frontiers ya. Ya, saya tidak bisa mengatakan iya atau tidak, tapi kalau misalnya pemerintah kalian, kita atau pemerintah Indonesia atau universitas kita sudah menganjurkan untuk tidak memasukkan ke situ, ya mau gimana lagi ya, berarti harus kita nyari yang lain kan gitu ya. Alasannya kenapa? Ya mungkin nanti kita bahas di video yang lain. Oke, jadi itu cara bagaimana menentukan kuartil pada jurnal ilmiah yang terindeks Scopus. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.